Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yurindiftia, NIM 171705 1338, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Persentase Saham Publik terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur, Sektor Industri, Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Latar belakang penelitian ini yaitu dalam memenuhi kecukupan modalnya, selain kepada bank, suatu perusahaan dapat memenuhi kecukupan modalnya pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang telah go public dan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan secara berkala. Informasi laba yang terkandung dalam laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan opportunities management dalam memaksimalkan kepuasannya memanipulasi laporan keuangan sehingga nantinya laporan keuangan ini dapat menarik calon investor. Manajer memungkinkan memiliki informasi terkait perusahaan lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan para investor sehingga ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi ini antara manajemen atau agen dengan pemilik perusahaan atau prinsipal akan memberikan kesempatan kepada manajemen atau manajer melakukan tindakan rekayasa laba atau yang sering disebut dengan manajemen laba. Adapun beberapa kasus yang terjadi terkait manajemen laba ditampilkan pada video sebagai berikut. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur melakukan manajemen laba untuk menjaga citra dan kinerja perusahaan agar terlihat baik sehingga nantinya perusahaan mampu memenuhi kecukupan modalnya. Yang kedua, manajemen laba memberikan asimetri informasi, di mana asimetri informasi ini terjadi karena manajemen mengetahui lebih banyak informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan investor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Manajer secara tidak penuh menyampaikan seluruh informasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan mengakibatkan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Dalam penelitian ini dirumuskan 5 rumusan masalah, yaitu terkait apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase saham publik berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI tahun 2016 sampai 2020. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase saham publik berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Manfaat teoritisnya yaitu diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan pengetahuan dan wawasan terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba, khususnya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase saham publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sejenis. Kemudian manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan lagi bagi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang mendatang. Kemudian bagi investor, diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba. Yang terakhir bagi Bursa Efek Indonesia atau BEI, diharapkan mampu mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sehingga informasi yang terdapat dalam BEI tidak perlu diragukan kredibilitasnya. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan ini menyatakan bahwa praktik manajemen laba disebabkan oleh adanya ketidakselarasan antara kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau manajemen laba dapat dikatakan sebagai konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan dengan pihak yang menjalankan kepentingan. Ningsih tahun 2015 menyatakan bahwa agensi teori atau teori keagenan ini menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu yang pertama, manusia umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Kedua, manusia memiliki daya pikir yang terbatas terhadap persepsi di masa mendatang. Ketiga, manusia cenderung untuk menghindari risiko. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini juga yaitu terkait profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan juga persentase saham publik. Penelitian-penelitian yang relevan terhadap penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian dari Denny Purnama tahun 2017, Ana Agung Masrati dan Iketut Suryanawa tahun 2017, Putu Putri Suryani dan kawan-kawan tahun 2015, Sesti Yurvitasari tahun 2015, Ide Rama Susanto dan Jamaluddin Majid tahun 2017, Hafiz Ghafra, Miranda, dan Dulmuit tahun 2020. Kemudian
Sukirno dan kawan-kawan tahun 2017. Berdasarkan tujuan penelitian, kajian teori, dan kerangka pemikiran yang disampaikan pada proposal, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kedua, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Keempat, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kelima, persentase saham publik berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase saham publik berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi yang menggunakan adjusted R-square, dan juga uji T. Dalam pengolahan datanya menggunakan bantuan alat statistika yaitu SPSS versi 25. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 66 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Dalam penarikan sampelnya, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu laba bersih setelah pajak, total aset, total hutang, total ekuitas, total penjualan, jumlah saham yang dimiliki investor institusional, total modal saham perusahaan yang beredar, besar persentase saham saat IPO, net income, arus kas operasional, penjualan bersih, piutang, nilai, dan perolehan aktiva tetap. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu yang pertama, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase saham publik. Sedangkan variabel dependennya yaitu adalah manajemen laba. Dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 25, diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut. Pertama, hasil analisis statistik deskriptif. Diketahui profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar min 0,11, nilai maksimum sebesar 0,42, nilai rata-rata sebesar 0,089, dengan standar deviasi sebesar 0,123. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai profitabilitas terhadap nilai rata-rata sebesar 0,12378,724. Kedua, leverage memiliki nilai minimum sebesar 0,083, nilai maksimum sebesar 2,53, nilai rata-rata sebesar 0,88 dengan standar deviasi sebesar 0,71. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai leverage dengan rata-rata sebesar 0,71897631. Ketiga, ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 24,04, nilai maksimum sebesar 32,37, rata-rata sebesar 28,49 dengan standar deviasi sebesar 1,998. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai ukuran perusahaan dengan rata-rata sebesar 1,998, 13252. Keempat, kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,10, nilai maksimum sebesar 0,94, nilai rata-rata sebesar 0,674, dengan standar deviasi sebesar 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai kepemilikan institusional dengan rata-rata sebesar 0,241, 27965. Yang terakhir, persentase saham publik memiliki nilai minimum sebesar 0,027, nilai maksimum sebesar 1,0, nilai rata-rata sebesar 0,368, dengan standar deviasinya sebesar 0,279. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan hasil persentase saham publik dengan rata-rata sebesar 0,279, 64246. Kemudian manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual memperoleh nilai minimum sebesar min 0,209, nilai maksimum sebesar 0,15, nilai rata-rata sebesar min
0,033 dengan standar deviasi sebesar 0,0585. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan nilai antara manajemen laba dengan rata-rata sebesar 0,05851,769. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Keputusan dapat diambil dalam uji normalitas, yaitu apabila nilai asim psi yang dihasilkan memiliki nilai lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat dikatakan residual berdistribusi normal. Hasil yang ditunjukkan pada video menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data-data pada penelitian ini dikatakan berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dibandingkan 10. Dari hasil yang ditunjukkan pada video diketahui bahwa pada penelitian ini tidak terjadi atau tidak adanya multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan yaitu apabila tingkat signifikansi p-value lebih besar dibandingkan 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dari hasil yang ditunjukkan pada video menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi kelima variabel independen lebih besar dari 0,05. Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi. Pengambilan keputusan yang dapat dilakukan yaitu jika DU lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 kurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi positif atau negatif dalam model regresi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam video, dengan nilai N sebesar 165, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,971, dengan nilai DU sebesar 1,8082 dan nilai 4 kurang DU sebesar 2,1918. Ini menunjukkan bahwa nilai D atau nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DU dan nilai 4 kurang DU. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi positif atau negatif. Pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama adalah analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi yang digunakan yaitu adalah Y sama dengan alpha plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus beta 4x4 plus beta 5x5 plus error. Dari hasil pengujian didapatkan hasil seperti berikut. Y sama dengan min 0,223 ditambah 0,121x1 ditambah 0,033x2 ditambah 0,004x3 ditambah 0,050x4 tambah 0,35x5 tambah error. Konstanta sebesar min 0,223 menunjukkan bahwa apabila variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase saham publik dalam keadaan konstan, maka nilai manajemen laba yaitu sebesar min 0,223. Kemudian koefisien regresi variabel profitabilitas yaitu sebesar 0,121 mengindikasikan bahwa ketika terdapat penambahan profitabilitas sebesar 1 satuan, maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,121. Sebaliknya, ketika terdapat penurunan profitabilitas sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan manajemen laba sebesar min 0,121. Yang ketiga, koefisien regresi variabel leverage yaitu sebesar 0,033 mengindikasikan bahwa ketika terdapat penambahan leverage sebesar 1 satuan, maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,033. Sebaliknya, jika terdapat penurunan leverage sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan manajemen laba sebesar min 0,033. Yang keempat, koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,004 mengindikasikan bahwa ketika terdapat penambahan ukuran perusahaan sebesar 1 satuan akan meningkatkan manajemen laba sebesar 0,004 satuan. Sebaliknya, jika terdapat penurunan ukuran perusahaan sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan manajemen laba sebesar min 0,004. Yang kelima, koefisien regresi variabel kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,050. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terdapat penambahan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan manajemen laba sebesar 0,050. Sebaliknya, ketika terdapat penurunan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan manajemen laba sebesar min 0,050. Terakhir, koefisien regresi variabel persentase saham publik yaitu sebesar 0,035 yang mengindikasikan bahwa ketika terdapat penambahan persentase saham publik sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan manajemen laba sebesar 0,035. Sebaliknya, jika terdapat penurunan persentase saham publik sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan manajemen laba sebesar min 0,035.
Uji hipotesis yang kedua yaitu analisis koefisien determinasi. Pada penelitian ini menggunakan nilai dari adjusted R-square. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,513 yang berarti 51,3%. Variasi nilai manajemen laba dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pemilikan institusional, dan persentase saham publik. Sedangkan 48,7% nilai manajemen laba dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pengujian hipotesis yang terakhir adalah uji T atau parsial. Pada uji T atau uji parsial, jika nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05, maka variabel independen secara individual atau parsial mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut. Terlihat pada tabel bahwa nilai signifikansi kelima variabel independen kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase saham publik secara individual atau parsial mempengaruhi variabel dependen. Adapun pembahasan hasil penelitian ini yaitu yang pertama, variabel profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan discretionary accrual. Pengaruh positif dalam pengujian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan suatu perusahaan. Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas yang tinggi, maka akan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, dan sebaliknya apabila profitabilitas yang rendah, maka kinerja perusahaan dapat dikatakan buruk. Profitabilitas ini memiliki hubungan terhadap bonus plan hipotesis. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Purnama tahun 2017, yaitu semakin besar tingkat profitabilitas, maka semakin besar terjadinya manajemen laba. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah cenderung akan melakukan perataan laba karena laba yang dihasilkan akan memperlihatkan kinerja perusahaan yang buruk di mata pemilik dan investor. Yang kedua, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Leverage dalam penelitian ini dihitung dengan debt to equity ratio atau DER. Saat suatu perusahaan memiliki proporsi hutang yang tinggi dibandingkan dengan total ekuitas, ini akan memungkinkan melakukan manajemen laba. Hal ini karena perusahaan ingin memberikan kepercayaan pada investor akan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang dimilikinya. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi berarti memiliki proporsi hutang yang lebih tinggi dibandingkan proporsi ekuitasnya dan cenderung akan melakukan praktik manajemen laba untuk menghindari pelanggaran kontrak hutang. Kemudian yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dikategorikan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan dengan menggunakan berbagai cara. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total penjualan perusahaan, yaitu dengan logaritma natural dari total penjualan perusahaan. Hasil penelitian yang positif ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mendorong terjadinya praktik manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka harapan dalam memperoleh laba semakin besar dari hasil penjualan perusahaan. Semakin tinggi total penjualan perusahaan akan mengakibatkan laba yang diperoleh makin tinggi dan citra perusahaan akan dipandang baik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Astari dan Suryanawa tahun 2017 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan semakin banyak. Astari dan Suryanawa juga mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ini karena perusahaan besar memiliki lebih banyak biaya lainnya. Yang keempat adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh besar terhadap kesempatan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengendalikan kinerja manajer dalam mengelola perusahaan, sehingga hal ini dapat mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan atau agensi teori, di mana kepemilikan institusional seharusnya memiliki peranan yang penting dalam hal meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara pihak manajer sebagai agen dan para pemegang saham, karena keberadaan kepemilikan institusional ini dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam tiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kemudian yang kelima, persentase saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Persentase saham publik merupakan persentase saham yang ditawarkan perusahaan saat IPO.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dalam persamaan regresi yang dilakukan menunjukkan arah koefisien yang positif. Semakin besar persentase saham yang ditawarkan perusahaan saat itu, maka semakin besar kemungkinan manajer dalam melakukan praktik manajemen laba. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya pengawasan investor publik terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga manajer akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Suryani dan kawan-kawan tahun 2015 yang menunjukkan juga bahwa persentase saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan satu variabel independen lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini, sehingga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen lebih tinggi. Kedua, bagi perusahaan diharapkan tidak melakukan manajemen laba demi kepentingan individu. Perusahaan diharapkan tetap selalu melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, bagi investor diharapkan meningkatkan pengawasan agar tidak terjadinya praktek manajemen laba. Yang terakhir, bagi Bursa Efek Indonesia atau BEI diharapkan mampu mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, serta Bursa Efek Indonesia diharapkan menambahkan akses laporan keuangan dan tahunan tidak hanya 5 tahun terakhir, tetapi juga menampilkan tahun-tahun sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.